Pesan saya buat Anwar Abbas, kritiklah presiden dengan data yang benar agar tidak terlihat memalukan. Ya, jumpa lagi dengan saya Yusuf Muhammad. Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Anwar Abbas memberikan kritik kepada Presiden Jokowi terkait penguasaan lahan dan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Kritikan itu disampaikan oleh Anwar Abbas melalui acara Kongres Ekonomi Umat Kedua MUI. Menurutnya, kesenjangan sosial dan ekonomi di Indonesia saat ini semakin terjal. Udah kayak mau naik gunung aja, ya nggak? Nah, berikut saya kutip pernyataan Anwar Abbas. Bisa kita lihat dalam indeks Gini ekonomi kita yang berada pada angka 0,39. Kalau saya tidak salah, sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi, turun menjadi 0,39. Begitu kata Anwar Abbas. Nah, jika melihat pernyataan dan data angka Gini rasio yang disampaikan oleh Anwar Abbas, maka harusnya Jokowi ini layak mendapatkan apresiasi. Karena dengan angka Gini rasio yang relatif terus mengalami penurunan. Artinya semakin rendah angka Gini rasio, maka semakin rendah juga tingkat ketimpangan ekonominya. Hal itu juga bisa dilihat dari data Gini rasio berikut. Coba perhatikan, jika diamati dari data tahun 2013 hingga 2021, maka angka Gini rasio ini terus mengalami tren penurunan. Coba perhatikan garis yang merah ini. Di era SBY terakhir angka Gini rasio desa dan perkotaan mencapai 0,41 pada September 2014. Dan di era Jokowi, angka Gini rasio pada Maret 2021 turun menjadi 0,38. Nah, artinya apa? Ada penurunan ketimpangan. Dan perlu diketahui bahwa sejak era reformasi, penurunan Gini rasio di era Jokowi justru paling tinggi. Sedangkan kenaikan Gini rasio paling tajam itu justru terjadi di era SBY, yaitu pada tahun 2010. Nah, sekarang pertanyaannya, mengapa Anwar Abbas dulu-dulu tidak pernah berani mengkritik SBY? Padahal di era SBY dulu, dia ini menjabat sebagai ketua MUI. Kemudian dalam acara Kongres Ekonomi Umat Kedua tersebut, Anwar Abbas juga mengkritik soal penguasaan lahan yang ada di Indonesia. Ya, kritikan ini bagus-bagus saja menurut saya. Kritikan itu kan bukan nggak boleh, tapi yang nggak boleh itu bodoh di hadapan presiden. Ya, sekarang coba kalau Anwar Abbas mau melihat data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK. Bahwa izin pinjam pakai hutan yang paling banyak itu justru terjadi di era kepemimpinan SBY. Nah, pertanyaan yang sama, mengapa dulu-dulu Anwar Abbas tidak pernah berani mengkritik SBY soal ini? Ada apakah sebenarnya dengan Anwar Abbas ini? Bahkan sejak Zulkifli Hasan menjadi Menteri Kehutanan di era SBY, selama periode 2004 hingga 2017, kawasan hutan yang dilepas untuk izin perkebunan kepada para pelaku bisnis tertentu mencapai lebih dari 2,4 juta hektar. Atau sekitar lebih dari 36 kali lipat luas DKI Jakarta. Luar biasa kan? Nah, namun jujur saja, saya sangat salut dengan Presiden Jokowi yang menjawab semua kritikan Anwar Abbas dengan jawaban yang santun dan elegan. Ya, meskipun ada gestur yang terlihat sedikit gregetan. Nah, yang paling mengena adalah ketika Jokowi menjawab tudingan Anwar Abbas bahwa Jokowi selama ini dianggap telah bagi-bagi lahan kepada para pengusaha besar. Dan Jokowi pun langsung menjawab tudingan itu dengan tegas dan elegan. Menurut Jokowi, apa yang disampaikan oleh Anwar Abbas itu memang betul. Tapi itu semua terjadi bukan di eranya. Nah, terus di era siapa? Ya, siapa lagi kalau bukan di era SBY, bener gak? Lagi-lagi SBY. Nah, bagi saya jawaban itu sangat telak dan menampar muka Anwar Abbas yang salah sasaran saat mengkritik orang. Harusnya kritikan itu diarahkan kepada SBY. Mengapa di eranya bagi-bagi lahan hutan itu secara besar-besaran? Bahkan pelepasan kawasan hutan di era SBY ini tercatat yang paling besar kedua setelah di era Orba. Luar biasa kan? Nah, pertanyaan yang sama lagi, mengapa dulu-dulu Anwar Abbas tidak pernah mengkritik SBY? Jujur saja, saya terkadang berpikir, kenapa Jokowi ini bisa begitu tenang menghadapi berbagai serangan yang diarahkan kepada dirinya. Kita tahu Jokowi bukanlah anak dari kalangan keluarga konglomerat.
Jokowi juga bukan anak dari seorang pejabat. Dan Jokowi juga bukan anak seorang pemilik partai besar yang bisa mewarisi tahta tertinggi untuk menjadi ketua partai. Ya misalnya SBY yang bisa mewariskan tahta ketua umum Partai Demokrat kepada anaknya yaitu AHY. Ya kita bahkan sering mendengar bagaimana cibiran para pembenci yang menarasikan negatif tentang Jokowi. Mereka menyebut Jokowi hanya sebagai petugas partai, pelongo-pelongo, dan bahkan sering kali ada kelompok yang juga demo ingin melengsarkan Jokowi. Ya meskipun sampai sekarang presidennya masih tetap Jokowi. Nah Jokowi memang terus mendapatkan serangan, akan tetapi beliau selalu membalas semua serangan-serangan itu dengan tenang dan elegan. Memang benar bahwa Jokowi adalah petugas partai yang kini menjadi orang nomor 1 di Republik ini. Bahkan dia dikagumi oleh banyak para pemimpin di dunia. Dan namanya juga beberapa kali masuk dalam daftar tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Jokowi tidak pernah sekalipun ini merasa congkak atau terlihat membanggakan dirinya. Meski namanya ini sering masuk dalam daftar 500 tokoh muslim paling berpengaruh di dunia. Jokowi tetap selalu rendah hati dan santun kepada siapapun, ya termasuk kepada Anwar Abbas yang sering mengkritik Jokowi dengan keras. Ya walaupun kritikannya itu salah sasaran sih. Nah, sedangkan di sisi lain ya, publik sendiri ini tahu bagaimana congkaknya seorang Rizik Syihab ketika di hadapan para pendukungnya. Dia terlihat begitu gahar dan sering mengucapkan kalimat-kalimat buruk dari mulutnya. Umpatan, sumpah serapah, dan doa-doa jelek, semua ini sudah sering dilontarkan dari mulutnya. Nah kini semua umpatan dan doa-doa buruk itu pun berbalik pada dirinya. Dan Rizik pun kini telah mendekam di dalam bilik penjara. Ya, saya kadang suka heran mengapa orang-orang yang katanya paham agama namun justru perilakunya seringkali tidak mencerminkan akhlakul karimah. Ada apa dengan mereka semua? Ya, harus diakui inilah fenomena yang sedang terjadi di negeri kita. Nah, jadi gimana? Apakah sampai di sini sudah paham semua? Ya, silakan berikan komentar di bawah. Ya, saya kira demikian dulu opini singkat Okedum kali ini. Pesan saya buat Anwar Abbas, kritiklah presiden dengan data yang benar agar tidak terlihat memalukan. Ya, saya pikir itu tidak lupa saya ingatkan jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir dan sampai jumpa di episode Okedum selanjutnya. Tidak salah sebelum Pak Jokowi 0,41 ya. Tetapi begitu kepemimpinan negeri ini diambil oleh Pak Jokowi turun ya menjadi 0,39. Cuma dalam bidang pertanahan indeks Gini kita sangat memprihatinkan itu 0,59, artinya 1% penduduk menguasai 59% lahan yang ada di negeri ini. Sementara yang jumlahnya 99% itu hanya menguasai 41% lahan yang ada di negeri ini. Saya akan jawab apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Buya Anwar Abbas. Akan lebih baik menurut saya di dalam forum yang sangat baik ini. Yang pertama yang berkaitan dengan lahan, dengan tanah, penguasaan lahan, penguasaan tanah. Apa yang disampaikan oleh Buya betul, tapi bukan saya yang membagi. Ya harus saya jawab, harus saya jawab. Dan kita sekarang ini dalam proses mendistribusi reforma agraria yang target kita sudah mencapai 4,3 juta hektar dari target 12 juta yang ingin kita bagi. Dan saat ini kita sudah memiliki bank tanah. Akan kita lihat HGU, HGB yang diterlantarkan semuanya. Mungkin insya Allah bulan ini sudah saya mulai atau mungkin bulan depan akan saya mulai untuk saya cabut satu persatu yang ditelantarkan karena banyak sekali. Konsesinya diberikan sudah lebih 20 tahun, lebih 30 tahun tapi tidak diapa-apakan.